Halo guys, pada video ini saya akan mereview TP-Link Archer C54. Archer C54 adalah router dual band AC 1200 baru dari TP-Link. Router ini dijual dengan harga 300 ribuan sehingga menjadikannya salah satu router dual band termurah. Untuk spesifikasinya, router ini memiliki kecepatan maksimal 876 MB/s pada 5 GHz dan 300 MB/s pada 2,4 GHz. C54 ini memiliki 3 mode, yaitu mode router, access point, dan range extender. Router ini juga sudah dilengkapi oleh teknologi multi-user, multi-input, multi-output yang memungkinkan dua perangkat untuk menerima aliran data secara bersamaan dan juga teknologi beamforming yang bisa mengarahkan sinyal Wi-Fi ke perangkat. Router ini memiliki 1 port WAN dan 4 port LAN, semuanya 100 Mbps, jadi dia belum gigabit. Selain itu, router ini juga bisa dikoneksikan ke aplikasi TP-Link Tether sehingga bisa di-setup menggunakan handphone. Untuk desainnya, router ini cukup minimalis dan kompak. Ukurannya sangat kecil, apalagi bila dibandingkan dengan router dual band lainnya. Di bagian depan ada lampu indikator, sampingnya ada antena, dan di bagian belakang ada port WAN, LAN, power input, dan juga tombol reset. Untuk build quality-nya biasa aja, namun antenanya kurang bagus. Antenanya ini terasa kurang kokoh dan rasanya juga berbeda-beda saat diatur. Ada yang keras dan ada yang gampang untuk diputar. Kalau misalkan di router lain, antenanya itu saat diatur terasa enak dan terasa emang seperti bisa diarahkan. Nah, kalau di router C54 ini berasa agak rapuh, jadi kalau mengatur itu harus hati-hati. Ditambah juga dengan beratnya yang ringan dan tidak ada karet di bawahnya, sehingga jika kita mau ngatur antena router ini harus dipegangi agar tidak bergeser-geser. Pertama, kita harus menghubungkan router ke sumber internet menggunakan kabel LAN. Untuk setup menggunakan komputer, bisa langsung menghubungkan ke router menggunakan kabel, atau juga bisa menggunakan Wi-Fi yang passwordnya udah ada di bawah router. Kali ini saya memakai Wi-Fi, jadi kita sambung aja ke Wi-Fi-nya. Setelah tersambung, lalu ketik tplinkwifi.net di browser. Setelah itu bikin admin password, pilih lokasi, pilih tipe koneksi. Di sini saya pilih auto aja. Lalu set MAC address, atur SSID dan password, dan terakhir kita tinggal confirm. Untuk setup menggunakan handphone, pertama download aplikasi Tether di Play Store atau App Store. Setelah di-download, connect ke Wi-Fi TP-Link-nya, lalu buka aplikasi Tether-nya dan C54 akan muncul. Klik routernya untuk setup, sama seperti menggunakan komputer. Pertama buat password admin, pilih tipe koneksi, setting MAC address, lalu atur SSID dan password untuk 2,4 GHz dan 5 GHz. Di sini juga bisa menyalakan dan mematikan 2,4 atau 5 GHz-nya. Jadi untuk speed testnya ini ada dua. Yang pertama dengan perangkat tepat di samping router, dan yang kedua dengan perangkat berjarak kurang lebih 8 meter dan dengan halangan satu tembok. Untuk temboknya ini nggak full tembok ya, ada lubang untuk pintu kaca dan jendela juga. Dan untuk kecepatan ISP saya tadi saya cek menggunakan kabel dapat sekitar 44 Mbps download dan upload sekitar 7 Mbps. Pada tes pertama 2,4 GHz turunnya lumayan sekitar 6 Mbps dan kalau 5 GHz ini cukup bagus. Untuk tes kedua, 2,4 GHz turun 2 Mbps dari tes pertama tadi, dan untuk 5 GHz ini bagus sekali, hanya turun nggak nyampe 1 Mbps. Jadi untuk kecepatan yang didapat router ini bagus sekali, kecepatannya kira-kira sama dengan menggunakan router D-Link yang besar tadi, jangkauan sinyalnya juga cukup kuat. Pada tes kedua dengan jarak 8 meter dan halangan satu tembok, itu sinyalnya cuma berkurang 1 batang. Jadi menurut saya router ini cukup worth it, performanya bagus, fiturnya lengkap, sinyalnya juga kuat, dan selama pemakaian 3 minggu belum ada masalah apa-apa. Routernya juga nggak panas sama sekali, cuma agak hangat aja di bagian bawahnya. Untuk kurangnya sih cuma di antenanya aja, tapi saya tidak terlalu sering gonta-ganti posisi antena, jadi tidak masalah. Mungkin kalau kalian itu orang yang suka gonta-ganti posisi antena, maka router ini akan kurang cocok. Jadi untuk harga 300 ribuan router ini sudah sangat bagus, bahkan sekarang itu harganya ada yang 275.000 dan untuk harga segitu menurut saya ini salah satu router paling bagus. Oke, sekian review dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.